Salam sejahtera bagi kita semua. Ibadah minggu ini dipimpin oleh Pendeta Denny Setiawan. Mari kita bersatu teduh sejenak. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikan. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus. Kebaktian minggu ini berlangsung dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Damai Kristus beserta saudara-saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Silakan duduk. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam hidup ini seringkali kita berjumpa dengan masalah-masalah yang ada. Masalah tersebut bisa saja membuat kita tidak fokus pada panggilan hidup kita sebagai orang beriman, yaitu berkarya dan menjadi berkat di dunia ini. Demikian pula dengan godaan ataupun kenyamanan hidup yang membuat kita terseret dan menjauh dari Tuhan dan kehendak-Nya di dalam hidup kita. Oleh sebab itu, pada minggu ini kita diajak untuk merenungkan sebuah tema, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Mari kita merespon panggilan Tuhan di dalam Yesaya 55 ayat 2b sampai dengan 3a yang berbunyi demikian. Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sendengkanlah telingamu, dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Tuhan ambil hidupku dan kuduskan bagimu, pun waktuku pakailah memujimu selamanya. Ku serahkan hidupku agar jadi serahkan hidupku agar jadi milikmu. Mari kita masuk dalam doa pengakuan dosa. Saudara-saudara, dengan rendah hati kita mengakui segala dosa dan kesalahan kita kepada Allah Maha Pengampun. Jemaat dipersilakan berdoa secara pribadi.
Ampunilah kami ya Tuhan, yang seringkali tergoda terhadap tawaran dunia ataupun mengikuti keinginan diri kami sendiri ketimbang kehendak-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan, yang abai dengan tuntutan dan pimpinan Roh Kudus-Mu di dalam diri kami. Ampunilah kami ya Tuhan, yang tidak mau belajar dan membuka diri untuk diperbaharui oleh hikmat dan kasih-Mu. Ampunilah kami yang berdosa ini, dan tolonglah kami agar kami dimampukan memuliakan Engkau. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita mendengarkan berita anugerah. Kini terimalah berita anugerah yang difirmankan Tuhan di dalam Mazmur 91 ayat 14 sampai dengan 16. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Marilah kita menyatakan damai kita dengan saling mengucapkan salam damai. Mari dengan sukacita kita sambut anugerah yang Tuhan berikan dengan menyanyikan Ku Diubahnya. Ku diubahnya saat ku berserah kepada Yesus. Ku diubahnya hingga jadi baru dan menjadi miliknya. Kebenaran lama telah lenyap dan yang baru lebih berkenan. Ku diubahnya saat ku berserah dan menjadi miliknya. Bapak Ibu dipersilakan duduk. Mari Bapak Ibu sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita mohon pimpinan Roh Kudus, kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kami percaya hidup kami sampai saat ini ada dan bersukacita karena Engkaulah sumber kehidupan dan sukacita kami. Kami juga bersyukur karena Engkau telah mengundang kami untuk boleh hadir menghadap tahta-Mu yang kudus. Dan saat ini tolonglah kami agar firman-Mu yang akan kami baca dan kami renungkan, firman itu boleh tumbuh di dalam hidup kami dan pada akhirnya Tuhan memampukan juga firman itu berbuah bagi kemuliaan nama-Mu.
Dan tolonglah hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini. Biarlah Tuhan sendiri saja yang berkata-kata atas diri hamba yang penuh dengan dosa ini. Kiranya Tuhan mengkuduskan dan melayakkan hamba-Mu untuk menyampaikan apa yang menjadi maksud hati Tuhan untuk kami semua. Kami menyerahkan diri kami dalam pimpinan Roh-Mu yang kudus dan hikmat-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan membaca Injil Matius pasal 14. Matius 14 ayat 13 sampai dengan ayat 21. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkannya dan yang memeliharanya. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara, tema minggu ini adalah arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Tentu kita sering mendengarkan kalimat ini. Dan kalimat ini biasanya ada di bagian pengutusan dari litani kita. Arahkanlah hatimu, kami mengarahkan, dan seterusnya. Dan tentu pasti juga kita paham makna dari arahkanlah hatimu ini. Tetapi kemudian mari kita juga mau belajar mendalaminya. Mendalami arahkanlah hatimu kepada Tuhan dengan mengkaitkan teks tentang kisah 5 roti dan 2 ikan. Saya ingin Bapak Ibu, saya mengajak bersama Ibu Bapak dan saudara-saudara untuk melihat kisah 5 roti dan 2 ikan ini bukan dalam perspektif mujizat dan berkat, tetapi dalam perspektif krisis dan respon Yesus. Dalam kosakata Mandarin ada istilah atau kata weiqi yang artinya krisis, dan di dalam kata tersebut mengandung kata wei yang artinya bahaya
tetapi juga mengandung kata ci yang artinya kesempatan. Jadi di dalam weci, di dalam krisis ada bahaya dan juga ada kesempatan. Karena itu mari kita melihat bacaan Matius 14 ini dalam kacamata itu. Krisis pertama yang mengawali bacaan minggu ini adalah peristiwa Yohanes dibunuh. Sebuah peristiwa yang memperlihatkan tentang apa? Tentang krisis kepemimpinan yang terjadi di bangsa Israel. Tidak ada pemimpin yang adil, tidak ada raja yang adil, tidak ada sosok yang adil di tengah-tengah kehidupan berbangsa mereka. Dan tentu dalam situasi tersebut bisa menjadi sebuah ancaman bagi Yesus serta murid-muridnya. Dan kita diperlihatkan respon Yesus yaitu mengasingkan diri, menarik diri ke tempat sunyi. Ayat 13. Setelah Yesus mendengar berita itu, berita tentang Yohanes Pembaptis dibunuh, ia menyingkir dari situ dan hendak mengasingkan diri ke tempat sunyi. Untuk apa? Nah, mari kita lihat dalam Markus pasal 1 ayat 35. Pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi ke tempat yang sunyi lalu ia berdoa di sana. Jadi tempat sunyi berkaitan atau identik dengan perjumpaan Yesus dengan Bapanya. Karena itu dalam hal ini di tengah sebuah krisis, Yesus mengajarkan agar kita meresponnya dengan memohon petunjuk dari Bapa. Ketika krisis itu datang, kita diajarkan untuk mari kita menyingkir ke tempat sunyi untuk lebih tenang, untuk lebih mendekatkan diri kepada Bapa dan tentunya memohon petunjuk dan juga pimpinannya. Dan ini juga bisa kita maknai dalam kehidupan kita. Di tengah krisis hidup kita, entah krisis ekonomi, krisis kepemimpinan, krisis yang terjadi dalam hidup kita, apapun masalah-masalah yang ada dalam hidup kita. Mari kita meneladani Yesus Kristus untuk boleh memohon pimpinan dari Sang Bapa. Mari berhenti sejenak, mari mencermati krisis itu dengan tenang, dan semoga dalam prosesnya ketika kita menghampiri Allah Bapa, kita boleh melewati dan menjalani krisis ataupun masalah yang sedang kita hadapi dengan baik dan tentunya berkenan di hadapan Bapa. Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika saya mempersiapkan bahan atau poin ini, saya dibawa ke masa lalu. Teringat 2005 pada saat saya pulang dari kantor. Dalam perjalanan saya bersepeda motor, saya merasa ada yang masalah di bagian roda belakang. Lalu saya memberanikan diri untuk melihat ke bawah. Tapi apa yang terjadi, Bapak Ibu? Saya mengalami kecelakaan tunggal. Dalam peristiwa itu, saya seakan-akan dibukakan bahwa semestinya ketika ada masalah, kamu harus menepi dahulu, diam dulu, dan baru mengeceknya. Di sini kita belajar ketika ada sebuah krisis, ada sebuah masalah, jangan kita abaikan masalah itu. Jangan kita tidak peduli dengan masalah itu. Tetapi mari kita berdiam diri, mari kita memohon pimpinan Allah Bapa, Roh Kudus, agar dalam kita melewati masalah-masalah tersebut, kita boleh menjalani dan melakukan serta memberikan yang terbaik
dari setiap keputusan yang boleh kita ambil. Pada bagiannya kedua, tetapi ternyata ketika Yesus sedang berniat untuk itu, diceritakan di dalam Matius 14 ayat 14, ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Di hadapan Yesus ada krisis yang kedua, yaitu orang banyak ternyata selama ini selain krisis kepercayaan, krisis pada para pemimpin, mereka juga memiliki krisis kepercayaan kepada setiap orang. Pada lembaga-lembaga pemerintahan saat itu mungkin, pada tabib-tabib saat itu mungkin, pada para pejabat-pejabat saat itu mungkin, sehingga mereka menaruh kepercayaannya kepada Kristus, kepada Yesus, sehingga ia atau mereka hadir datang kepada Yesus. Dan melihat krisis kepercayaan ini, Yesus meresponnya dengan melakukan pelayanan dan berupaya untuk menyembuhkan mereka. Dikatakan di sana, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Ketika di tengah-tengah kehidupan kita, krisis kepercayaan itu sudah mulai hadir. Antara satu dengan yang lain, antara rekan yang satu dengan yang lain, antara teman satu dengan teman yang lain. Mari kita belajar dari Yesus untuk tetap melakukan pelayanan, untuk tetap memberikan harapan. Dan bahkan kita melihat dalam bacaan ini, Yesus akan menunda ke tempat sunyi demi melakukan pelayanannya, demi memberikan pengharapan kepada orang banyak. Bapak, Ibu, dan Saudara, seringkali dalam hidup kita, pelayanan kita, perbuatan kita, tutur kata kita tidak mendapat respon positif dari yang lain. Dan ini bisa menjadi sebuah krisis. Namun mari kita belajar dari Kristus untuk menjadikan momen ini peluang berkarya lebih sungguh, peluang berkarya lebih murni. Dan biarlah segala pelayanan kita justru menjadi pelayanan yang terus diuji dan berkenan di hadapan Allah. Karena itu apapun komentar di luar sana tentang apa yang kita lakukan, perbuatan yang kita lakukan, tutur kata yang kita sampaikan, dan pelayanan yang kita berikan, apapun itu, selama kita berefleksi dan selama kita menyadari bahwa tutur kata, perbuatan, dan pelayanan kita sadari itu untuk kemuliaan Tuhan, dan kita sadari itu ada dalam ketulusan, jangan sampai perkataan orang membuat kita patah semangat. Tetapi lihatlah perkataan-perkataan itu, lihatlah respon-respon yang negatif itu sebagai cermin untuk kita terus berefleksi, mempertanyakan diri kita, kemurnian diri kita atas apa yang kita lakukan. Sehingga pada akhirnya memang apa yang kita lakukan benar-benar untuk kemuliaan Tuhan. Dan apabila ketika kita berefleksi ada yang salah dalam diri kita, mari kita berani mengakui kesalahan kita. Mari kita berani terbuka. Manusia bukan manusia yang sempurna. Kita pasti akan melakukan kesalahan. Tetapi keberanian untuk mengakui kesalahan itu dan memohon pengampunan, di sanalah kita yakin bahwa Tuhan akan berkenan dan bangga terhadap orang-orang yang berani mengakui kesalahannya dan bertobat. Mari kita terus belajar untuk memperbaiki diri dalam seluruh proses kehidupan kita. Dan di bagian yang ketiga, ternyata masalah itu belum selesai. Ketika Yesus melakukan pelayanan, masalahnya tidak selesai, belum selesai. Ternyata ada masalah atau krisis
lain yang selanjutnya, yaitu krisis pangan, krisis kebutuhan jasmani orang banyak. Tetapi menarik di sini ada sebuah krisis yang sama, tetapi direspon berbeda. Murid-muridnya merespon, Tuhan Yesus tolong suruh mereka pulang saja. Para murid merespon untuk tidak campur tangan, tidak mau menjadi berkat bagi orang banyak. Tetapi Yesus justru berbeda. Respon Yesus sangat unik. Respon Yesus sangat luar biasa. Ia menyuruh murid-muridnya yang memberinya makan. Krisis dan respon yang Yesus berikan bagi murid-murid mungkin akan menimbulkan krisis yang lain, yaitu krisis kebutuhan bagi mereka sendiri. Mereka mungkin akan berpikir, wah nanti bagaimana kami makan, ini hanya ada 5 roti dan 2 ikan. Buat kami pun mungkin kurang cukup, tidak cukup. Bagaimana jika dibagikan? Tetapi Yesus melihat krisis ini menjadi sebuah kesempatan untuk memuliakan Allah Bapa. Dan tentu bagi kita sebagai pengikut Kristus, mari kita yang memiliki kerinduan yang sama seperti Yesus, dalam setiap krisis inilah sebuah kesempatan kita untuk memperlihatkan siapa sejatinya pengikut-pengikut Kristus. Siapa sejatinya mereka yang disebut Kristen. Ada krisis menjadi sebuah kesempatan untuk memuliakan Tuhan. Jika gereja dan umat Tuhan adalah wakil Yesus di tengah dunia ini, maka seyogyanya di tengah krisis seperti ini, kita meneladani respon Tuhan Yesus. Teruslah berdoa dan meminta pimpinan Tuhan. Tetaplah peduli dan berkarya di tengah dunia ini. Jangan khawatir akan berkat-berkatnya. Berkat-berkatnya tidak akan pernah berkurang sedikit pun untuk kita. Selama hati, pikiran, jiwa kita melekat dan terus terarah kepada Kristus. Seperti yang difirmankan dalam Mazmur 91 ayat 14 sampai 16 yang menjadi kata pembuka, menjadi berita anugerah bagi kita. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari Bapak Ibu dan Saudara yang rindu untuk senantiasa hidup dalam kasih Tuhan, pengikut-pengikut Kristus yang setia, yang selalu mengarahkan hatinya kepada Kristus, maka ia akan dimampukan menghadapi masalah dengan tetap tenang dan bergantung kepada Allah. Pengikut-pengikut Kristus yang mengarahkan hatinya kepada Kristus akan dimampukan melihat masalah sebagai sebuah peluang, kesempatan berkarya. Pengikut-pengikut yang Kristus senantiasa hidup di dalamnya akan dimampukan menjalani masalah tanpa khawatir akan kekurangan dan tetap dimampukan untuk berbagi. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, mengajak kita untuk hidup meneladani Sang Kristus yang senantiasa melekat dan terarah kepada Bapanya. Dan yang terakhir, mari kita berefleksi dari puisi ini. Respon unik Sang Teladan. Dunia ini bukanlah kehidupan yang mudah,
kata seorang yang kehilangan harapan. Kehidupan ini ada dalam dunia yang indah. Jawab seorang yang beriman. Dalam setiap peristiwa ada banyak perspektif dan tentu banyak juga respon yang diberikan. Manusia memiliki pilihan untuk aktif atau pasif. Diberinya mata, telinga, hati, dan pikiran untuk beri jawaban. Namun saranku kawan, mari kita belajar dari sang teladan. Mari kita cermati apa yang ia lakukan dan mari kita ikuti yang dia perintahkan. Saat krisis itu datang, ia memilih menghampiri Bapaknya. Saat krisis itu menghadang, ia pun tak lelah melayani umatnya. Dalam krisis, engkau tak gentar dalam menyatakan kebenaran. Dalam krisis, engkau tetap sanggup menyapa dengan kelembutan. Dalam krisis, engkau bersedia jika harus diri dikorbankan. Cara pandang yang menarik untuk kita memandang dia dengan rohnya. Sebuah respon yang unik bagi kita yang rindu hidup dalam kasihnya. Adakah hidup ini tanpa masalah? Adakah manusia luput dari yang salah? Adakah kehidupan terhindar dari rasa lelah? Mungkinkah insan tak pernah alami susah? Masalah ada, Kristus pun selalu hadir dan berada. Salah itu pasti, ampunannya tetap tersedia. Lelah selalu ada, kesegarannya selalu menyapa. Susah pasti ada, sukacitanya pasti berkuasa. Mari kawan, pandanglah dia dan arahkan dirimu, serta dengarkanlah suaranya dalam hatimu. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Saat teduh untuk kita bersama. Persembahan pujian dari keluarga Beni Oi.
Mari kita mengakui janji baptisan kita dengan mengakui iman percaya kita dengan bangkit berdiri. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada yang ketiga, bangkit pula dari orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi anggota jemaat dan simpatisan yang berulang tahun pada tanggal 27 Juli sampai dengan 2 Agustus. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu kita naikkan doa syafaat kita berdoa. Bapa Surgawi, tolonglah kami agar hati, pikiran, jiwa, dan hidup kami senantiasa Tuhan mampukan untuk terus terarah kepada firman-Mu, kepada sabda-Mu, dan kepada Engkau saja. Sehingga kami pun boleh menjadi pribadi-pribadi yang menyatakan karya Tuhan di tengah segala krisis, di tengah segala masalah yang Tuhan izinkan terjadi. Mampukan kami untuk boleh terus memuliakan Tuhan dimanapun, kapanpun, dan di saat apapun. Dan saat ini Bapa, kami berdoa untuk para pemimpin kami. Kami berdoa untuk Presiden Joko Widodo dan segenap jajarannya. Kiranya para pemimpin bangsa kami boleh bersehati memimpin bangsa ini keluar dari masalah-masalah yang ada. Kami juga berdoa untuk para medis dan setiap orang yang berkarya bekerja untuk menangani COVID-19 ini. Kiranya Tuhan berilah mereka kekuatan, kekebalan tubuh, dan juga damai sejahtera baik di dalam diri mereka maupun juga anggota keluarga mereka. Kami berdoa untuk gereja-Mu, kiranya Tuhan terus memberikan kekuatan, semangat, dan juga roh yang berkobar-kobar di dalam diri gereja-Mu untuk terus memberikan pelayanan kepada umat-Mu di tengah dunia ini dan memberikan harapan kepada mereka. Bapa Sorgawi, kami juga berdoa untuk para aktivis, para pengerja, dan setiap orang yang terlibat untuk menyediakan ibadah online. Kiranya Tuhan beri mereka untuk boleh terus memiliki kekuatan, kesehatan, dan sukacita yang dari Tuhan saja. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang bertambah usia, kiranya Tuhan mampukan mereka untuk boleh menjadi berkat bagi sesama. Untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit dan lemah tubuh, baik yang terbaring di rumah maupun di rumah sakit, Tuhan tolong mereka agar pemulihan, kesembuhan yang dari Tuhan boleh mereka rasakan dan alami. Kami juga berdoa
untuk mereka yang sedang berduka, putus harapan, kiranya Tuhan tolong berilah mereka sukacita dan juga harapan untuk mereka memulai hari depan dengan penuh semangat. Bapa Surgawi, kami saat ini juga berdoa untuk setiap kami, anggota keluarga kami, dan setiap aktivitas yang akan kami lakukan. Kiranya pimpinan-Mu, kasih dan damai sejahtera-Mu menguasai diri kami dan seluruh anggota keluarga kami, sehingga kami pun boleh menjalankan segala sesuatu yang boleh Tuhan izinkan terjadi dengan penuh syukur dan sukacita. Kami serahkan seluruh doa kami ini hanya di dalam Kristus Yesus, Sang Teladan, Sang Juru Selamat, yang memampukan kami hidup di tengah segala situasi. Haleluya. Amin. Marilah kita menyatakan syukur kita pada Tuhan dengan mengingat firman-Nya di dalam Mazmur 145 ayat 9 sampai dengan 10. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Segala yang Kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, dan semua orang-orang yang Kau kasihi akan memuji Engkau. Seraya kita memberi persembahan, kita menyanyikan lagu Tuhan Memanggilmu. Mari kita bangkit berdiri dan berdoa. Tuhan Allah Bapa kami bersyukur Tuhan atas segala kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga pada saat ini kami diberikan kesempatan untuk mempersembahkan persembahan kami ini. Dan biarlah persembahan ini yang menjadi berkat bagi kami, dapat kami salurkan juga untuk menjadi berkat bagi orang lain. Dan biarlah Tuhan, apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan dengan menggunakan persembahan ini, semuanya dapat menjadi berkat, dapat menjadi anugerah bagi orang-orang yang merasakan semua kegiatan yang kami lakukan. Dan biarlah Tuhan, kiranya Tuhan juga memberikan kebijaksanaan bagi orang-orang yang akan mengelola dana ini Tuhan. Kiranya semuanya dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya dan untuk kemuliaan nama Tuhan saja.
Kami serahkan seluruh doa ini ke dalam tangan penyertaan Tuhan saja. Amin. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur pada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selama-lamanya. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.